Cuman kalau prinsip dari orang tua saya juga kan wirausaha dan pengusaha juga, selalu ngedidik saya tuh jangan bekerja untuk mendapatkan cuan yang banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman pengusaha kuliner. Kembali lagi nih dengan aku, Karisma Mega Saputri, yang akan menjadi moderator di program kita kali ini, yaitu Ospek, obrolan santai pengusaha kuliner. Seperti biasa, di Ospek kita kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan teman pengusaha kuliner kita yang katanya sudah berhasil membuka 12 cabang di usianya yang masih 18 tahun, yaitu Kak Aca. Dengan tema membangun jiwa entrepreneur di usia muda. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi narasumber kita di Ospek minggu depan, boleh banget langsung menghubungi admin kita lewat WhatsApp ya. Dan aku mau ngingetin untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau mau ngobrol langsung dengan Kak Aca, bisa langsung tulis di kolom komentar atau raise hand aja. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai Ospek kita sore ini bersama Kak Aca. Halo Kak Aca. Oke. Selamat sore Kak Aca. Sore. Gimana nih kabarnya Kak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sih, baik sih. Sebelumnya Baik terima sekali. kasih ya Kak Aca sudah mau membagikan ilmu serta pengalamannya untuk teman-teman pengusaha kuliner di sini. Terima kasih kembali sih sebenarnya. Oke Kak Aca, sebelum masuk ke topik utama nih Kak, boleh ceritain sedikit tentang backgroundnya Kak Aca nggak nih? Dengar-dengar Kak Aca udah mulai merintis bisnis sejak kelas 2 SMP ya Kak? Iya, saya baru mulai dari kelas 2 SMP. Oh, sebelumnya perkenalkan dulu kali ya. Oh boleh. Perkenalkan, nama saya Aca, ya biasa disebut Aca ya. Saya sekarang mahasiswa di salah satu universitas swasta, yaitu Universitas Pelita Harapan. Profesi saya sekarang ya full time jadi CEO sih ya di startup saya sendiri. Awal mula berniaga ya, khususnya dagang itu di umur kurang lebih berapa ya, 2 SMP itu sekitaran 14-15an lah ya. Iya, betul. Sekitaran segitulah ya. 14-15. Iya, sekitar segitulah ya kurang lebihnya kan ya. Awal mula itu sebenarnya tuh karena seru aja gitu loh. Karena saya berniaga itu atau berjualan itu, satu bukan karena paksaan, satu karena kesukaan aja. Hal-hal yang membuat hal-hal atau perlakuan-perlakuan yang membuat saya seru aja ngejalaninnya adalah salah satunya dengan berdagang khususnya. Awal mula saya itu jualan donat waktu saya SMP, karena menurut saya satu, kantinnya, karena saya sekolah di SMP negeri ya, kantinnya itu satu kurang memadai, karena kan kalau SMP negeri itu kan kantinnya suka dijadiin dua ya, ada kantin dalam, ada kantin di luar gitu kan. Nah, dominan kecilnya itu tuh kantinnya itu cuma ada satu warung dan itu cuma ngejual jajanan sarapan. Nah, dari situ saya awal-awalnya pre-order ya donat ini sebenarnya nggak langsung stuck mau jualan gitu kan, enggak, sebenarnya coba-coba aja, kayak bikin sendiri terus bawa ke sekolah. Nah, sampai satu teman saya itu nyaranin kenapa nggak lu jual aja. Nah, dari situ ya udah saya coba jual-jual dan akhirnya ya pada saat itu omset saya sehari itu untuk jualan donat itu sampai 1 jutaan lah, kurang lebih 1 jutaan. Satu hari Kak? Satu hari. Itu donatnya dibuat mama atau Kak Aca sendiri mencari resep-resep? Saya sendiri. Buat saya itu wirausaha juga, tapi kayak di bidang elektronik sih ya, kayak handphone, kayak aksesoris grosir gitu-gitulah, pokoknya di bidang telekomunikasi lah pokoknya. Beda jauh banget, ngejomplang banget sama saya. Untuk Kak Acanya sendiri nih, mulai buka bisnis dengan brand sendiri itu kira-kira di kelas berapa nih Kak? Untuk brand sendiri ya, eksekusi paling belum sampai setahun ini sih saya untuk kuliner ya, karena saya baru
belum 1 tahun lah pokoknya di kuliner ini. Kayak start dari Januari kalau nggak Desember akhir tahun 2021 kemarin. Oh, oke, oke. Baru banget. Oke, Kaca, kenapa sih memilih untuk berbisnis di bidang pancake dan ayam-ayaman nih, Kak? Di bidang apa? Sebelumnya boleh disebutin dulu nih, Kak, Kaca nih sedang punya bisnis apa aja, boleh disebutin gak nih, Kak, biar brandnya, biar kita sama-sama tahu dulu. Aduh. Jadi oke. Jadi saya portir juga, saya memiliki startup yang saya beri nama CV Ruang Ekspor Impor. Tapi kebetulan itu foundernya berdua ya, saya sama partner saya. Kemudian saya juga investor juga di beberapa kayak properti, kayak kos-kosan, apartemen, terus sama developer perumahan gitu. Dan kebetulan nih yang punya developer ini adalah sahabat karib saya sendiri gitu. Jadi gitu. Sembari kuliner ini sebenarnya sampingan sih ya, karena menurut saya kuliner ini prospeknya bagus dan salah satunya cepat, pekerjaan yang cepat menghasilkan karena menjadi sebuah kebutuhan. Itu makanya ya cobalah kuliner. Karena masih muda ya, lagi cari jati diri ya. Jadi udah siap sedia aja nih beribu-ribu kegagalan dalam bisnis yang dijalaninnya. Waduh, coba-cobanya agak sedikit berbahaya ya, Kak. Sedikit-sedikit menguntungkan. Oke, Kaca. Aku lihat-lihat nih di TikToknya Kaca membahas sedikit soal trending dan seperti itu, Kak. Boleh dijelasin sedikit nggak nih, Kak, untuk konten-konten di TikToknya? Oh boleh. Saya memiliki sekolah trading. Yang saya beri nama Kelas Trading Company di daerah Biak. Di daerah Biak di sini nih Jakarta Pusat. Itu bertiga sih ya sama partner saya. Petronas University, sekolah trading yang punya. Yuk kita bikin sekolah trading yuk. Pada saat itu sebenarnya sempat ada kasus juga nih sekolah trading saya karena salah satu kurikulumnya itu ada binary option yang sekarang udah pokoknya udah familiar lah ya. Dan sekarang lebih fokusnya ke forex, terus ke trading saham, 2 itu aja sih. Oke, sebelum masuk ke pembahasan untuk trendingnya nih, Kak, aku mau nanya satu hal. Kenapa sih Kak Aca mengangkat judul membangun jiwa entrepreneur di usia muda nih Kak Aca? Untuk membangun jiwa entrepreneur sendiri ya, sebenarnya pertanyaan itu tuh dominan atau lebih pantas itu tuh ditanyakan sama orang tua, bukan ke kita ya. Karena kalau jujur aja, membangun jiwa entrepreneur itu tuh adalah didikan dari mulai saya kecil gitu. Jadi menurut saya ini adalah jarang banget ya judul membangun jiwa entrepreneur di usia muda ini bagaimana sih kayak ya pokoknya jarang lah ya saya dengar kasusnya. Gitu aja. Oke, boleh kasih tahu nggak nih Kak Aca, gimana sih cara Kak Aca ubah mindsetnya Kak Aca sebagai anak muda nih Kak, untuk mempunyai mindset sebagai seorang entrepreneur? Satu, karena pekerjaan yang salah satu saya suka itu adalah menjadi seorang pembisnis ya. Dari awal mindset itu tergerak itu ngelihat situasi sih ya. Ngelihat situasi, oh ada peluang nih. Jadi ya udah kita kayak anak muda dulu lucu kan kayak mau cuanin aja nih peluangnya gitu loh. Jadi awal mindset itu tuh tergerak dari kondisi sekitar lingkungan saya sendiri. Jadi tergerak hati saya untuk, waduh gue harus jadi solvernya dia nih. Gue mau nggak mau tuh harus berperan jadi model solvernya dia nih atau apa. Wajah. Oke, bagaimana nih tanggapan Kaca untuk anak muda yang takut untuk memulai? Dan mungkin di sini teman-temannya juga masih mikir-mikir nih Kak untuk memulai. Bagaimana cara meyakinkan diri kita sendiri untuk terus maju, jangan takut. Satu, apalagi anak muda ya, umurnya itu masih jauh ya, masih banyak. Jadi
yang saya jalanin pekerjaan ini nggak bakalan lama gitu. Kalau saya yakin itu kan, nggak semuanya panjang umur, pasti ada satu atau dua yang bakalan gagal gitu. Dan itu saya bersyukur banget, alhamdulillah banget, Tuhan saya masih kasih kayak kesadaran dini ya untuk saya siap-siap untuk menemukan jati diri saya sebelum waktunya gitu. Untuk anak muda sekarang yang untuk takut, saran saya sebenarnya bukan saran sih ya, saya lebih agak ngerangkul aja, jangan pernah takut, karena satu tonggak kita itu adalah di umur, masih banyak banget waktu untuk kita memulai, untuk kita belajar, untuk kita meriset, dan jangan takut akan apapun itu. Pokoknya intinya pengusaha sukses itu adalah ia yang berani banget mengambil sebuah resiko, walaupun menurut otaknya itu ia nggak akan mampu. Tapi kita nggak tahu takdir Tuhan, karena di luar kuasanya Tuhan. Oke, tadi kegiatan Kak Aca nih sudah banyak banget ya Kak. Fokus di trending, terus di apa lagi Kak, boleh tahu tadi? Ekspor, lalu media. Oke, aku mau nanya nih Kak, gimana sih caranya Kak Aca untuk memanage bisnisnya Kak Aca di tengah banyaknya gempuran tren kuliner yang baru-baru sekarang ini? Untuk semua bisnis atau bisnis kuliner aja nih? Boleh semua bisnis, boleh kuliner dulu. Kuliner dulu sih Kak, mungkin banyak yang penasaran. Untuk kuliner dulu ya. Kalau di kuliner ini, alhamdulillahnya saya nggak sendirian, ada partner saya. Jadi lebih masih dikasih sama Tuhan juga partner yang sefrekuensi, satu yang mengunggulkan simbiosis mutualismenya juga satu. Untuk memanage waktunya sendiri sih yang pasti sistem ya, karena kalau bisnis atau usaha yang nggak tersistem itu kita bakalan plan terus, jadi nggak running gitu, harus plan terus. Kalau kita mikirin lagi, karena bisnis itu adalah full action ya, jadi saya lebih mengutamakan actionnya dulu daripada teorinya gitu. Oke, Kak Aca, dengar-dengar nih Kak Aca sudah berhasil membuka 12 cabang di usia 18 tahun nih Kak. Sebenarnya clickbait ya Oke. Ya, salah satunya Golden Pancake. Jadi saya punya startup sebenarnya startup di F&B ini yang saya beri nama Nikmat Sejahtera Food. Itu mewadahi brand saya dan brand orang lain gitu. Sebenarnya saya nggak mau. Sebenarnya tuh awalnya tuh nggak terpikir ya untuk mau terjun ke dunia kuliner. Salah satunya itu adalah ngelihat peluang. Nah, teman-teman saya ini rata-rata investor ini kan dia tuh adalah orang yang kelebihan uang ya, salah satunya. Betul. Dari situ saya ngelihat, aduh, nih orang nih, gue gimana caranya nih gue harus cuanin mereka nih, cuanin kelebihan uangnya mereka. Nah, salah satunya dengan saya membangun sebuah rumah, sebuah wadah untuk menanggulangi orang-orang yang mau menjadi pengusaha kuliner tanpa dia harus susah banget mikirin sistemnya gimana, mikirin plannya gimana. Pokoknya mereka taunya running aja. Gitu. Alhamdulillah sekarang saya Nikmat Sejahtera Food itu menggandeng 4 brand. Salah satunya Golden Pancake, Mobule yang salah satu store-nya ada di Pasar Lama Tangerang. Kini sekarang udah 2 cabang. Mantuliti ada di Cibodas Tangerang di Jatiwung, persis sama Golden Pancake cabang Cibodas Tangerang juga. Itu store-nya ada 2 juga. Terus sama Sayap Madu Mail, store-nya kini kita 2 dan 2 yang udah running, 1 masih plan. Jadi, tapi sebenarnya nih saya ada tambahan. Boleh. Sebenarnya ada tambahan. Sebenarnya ada tambahan. Karena orang-orang tuh ngelihat kenapa nggak satu-satu dulu. Sebenarnya tuh saya tuh gimana ya, target sayanya terlalu kecil. Jadi masing-masing brand ini tuh saya tetapin itu 5 cabang. 3 dari mitra, 2 dari saya. Ya mungkin kan kita kan spesikulasinya beda-beda ya, persepsi orang beda-beda, cara
cara nge-manage setiap orang itu beda-beda dan itu enaknya saya, dan alhamdulillah partner saya pun enak menjalankan hal-hal seperti itu. Oke, untuk bisnis kuliner ini beda-beda brand, beda-beda tim, atau satu tim untuk semua brand nih, Kak? Satu tim untuk semua brand. Oke, gimana nih cara Kak Aca untuk memanage semua karyawannya nih, Kak? Apa dikasih divisi nih, kamu bagian untuk brand ini ya gitu, atau gimana? Satu ya, dari karyawan sendiri, karyawan di eksportir juga, karyawan media, bahkan karyawan di kuliner juga, saya tuh nggak pernah menganggap mereka itu sebagai anak buah. Jadi menganggap semua itu adalah partner. Jadi krisisnya kantor kita, krisisnya mereka juga. Jadi walaupun mereka digaji, mereka dapatkan feel, aduh, gue kasihan nih sama bos gue gitu loh. Setelah itu tuh aku tuh selalu berusaha untuk ngerangkul mereka, jadi menjadi sahabatnya mereka gitu. Walaupun emang notabene mereka kerja di aku, tapi ya aku juga diuntungkan dari mereka, dari kinerjanya mereka. Jadi nggak pernah ngerasa kalau saya ini adalah atasan, tapi saya tuh selalu merasa saya itu bisa menjadi sahabatnya mereka atau menjadi partner baiknya mereka lah. Oke. Tapi intinya tuh saya mempunyai yang penting karyawan gajian. Dah. Itu sih yang bikin pusing ya untuk para owner. Iya. Nggak apa-apa, nggak cuan. Oke, Kak Aca. Oke, Kak Aca. Tadi dengar-dengar Kak Aca ingin menjadi teman untuk para tim ya, Kak? Oke, kalau misalnya kita terlalu enjoy dengan tim nih, bagaimana cara Kak Aca menghadapi untuk tim yang semena-mena karena menganggap kita itu temannya? Ya, tentu aja kita harus kasih satu ya, kita harus kasih ganjaran. Kemudian juga kitanya tuh lebih kayak bergaulnya dengan mereka tuh aku tuh selalu bilangnya tuh sebenarnya nggak bertele-tele ya. Mungkin partner aku nih bertele-tele. Kalau aku cuman bilang, gimana caranya lo nggak bisa ngelakuin itu lagi? Gimana cara kelihatan? Untuk mereka tuh, waduh, gue nggak tahu gimana caranya gue nggak ngelakuin lagi. Mau nggak mau kan kalau misalnya aku mencuri ya, satu pasti ada kesempatan ya. Kesempatan. Makanya saya suka bilang sama mereka, saya ngebebasin mereka. Lu mau bikin masalah apa, ya terserah lu. Tapi lu lihat dulu. Gitu kan. Lu lihat dulu sanksi yang bahkan lu terima. Makanya setiap orang mau masuk gitu kan, saya itu kan di peraturan masing-masing kantor itu kan suka dikasih ya, barang siapa yang ngelakuin ini sanksinya ini. Bahkan saya juga karena saking humble-nya saya ya menurut saya, dan tim saya juga pernah bilang sampai mereka tuh bingung nerima gaji dari saya. Karena saking sayanya, kayak misal saya libur, yuk keluarganya saya ajak nonton gitu. Jadi mereka tuh selalu mikir, aduh, gue nggak enak banget ngelakuin ini, dia baik banget sama gue gitu. Ini anaknya dibeliin susu, misalnya anaknya diajak jalan-jalan gitu kan. Jadi disitulah menurut saya itu membangun hubungan baik antar sesama rekan kerja itu nomor satu banget. Tuh kalau ada hal-hal yang yang menyimpang gitu kan dari yang tadi saya jelasin, ya itu kan urusan dia sama Tuhannya aja. Yang penting kita sebagai leader ya, sebagai pimpinan harus tegas satu, dan kita juga harus harus legowo ya, satu tegas, satu legowo, dan ya menjadi model problem solvernya mereka lah khususnya. Oke, jadi lebih tepatnya memanusiakan manusia. Iya. Kalau kita baik ke karyawan, juga kadang karyawan memberikan efek yang lebih besar ya, Kak? Iya, benar banget. Itu saya percaya banget itu.
Iya, betul. Oh iya Kak Aca, aku sempat kepo nih Kak dan sempat lihat kebetulan juga lewat FYP TikTok aku. TikToknya Kak Aca ini sudah 36.000 followers Kak. Ada strategi khusus gak nih Kak dari Kak Aca untuk dapetin followers sebanyak itu? Sebenarnya saya tuh gimana? Itu tuh sebenarnya akun kedua, Kak. Oh, akun keduanya. Iya, akun kedua. Khusus bisnis ya akun gitu. pertama, ya akun pertama itu kena banned. Satu, saya lupa gara-gara apa. Dan pada intinya tuh saya tuh lebih adalah orang yang lebih suka di belakang layar. Makanya ngelihat dari basicnya aja ya, ngelihat dari dasarnya aja saya tidak memfollow bisnis saya. Iya sih betul sih, aku sempat lihat juga sih kayak cari-cari nih kan bisnisnya gitu. Iya, makanya kadang Kenapa tuh Kak? Kenapa juga saling follow untuk bisnisnya? Iya, karena satu ya, saya suka terapin di diri saya nggak mau dikenal orang karena personal saya, tapi saya mau dikenal orang dengan karyanya saya aja. Dan otomatis karya semakin bagus karyanya saya, semakin bagus juga personal brandingnya saya. Nazar juga Mbak, udah nazar. Sebenarnya akhir tahun kemarin itu saya udah nazar untuk gak mau ikut webinar lagi. Kenapa tuh Kak? Kenapa membuat nazar seperti itu? Iya, karena terakhir kali saya diundang jadi bintang tamu di salah satu kampus swasta ya di daerah Sidoarjo. Dia ngerasa diri nggak pantas aja sih sebenarnya. Padahal di komenan TikToknya pada bilang kayak calon menantu idaman nih Kak. Enggak juga sih Mbak. Amin. Oh iya, Kaca, aku lihat di TikToknya itu banyak ngebalesin soal trending atau saham gitu Kak. Nah, kalau mau belajar awalnya gimana nih kalau boleh tahu Kak? Saya, pengalaman belajar awal trading atau saham gitu. Awalnya itu sebenarnya ketertarikan ya. Sebenarnya saya tuh udah mulai berkecimpung di dunia finance ini tuh SMP ya. SMP juga sama Mbak, SMP-an lah. Saya nggak tahu SMP kelas berapa, pokoknya nggak mungkin kelas 1. Ya antara kelas 2 atau kelas 3, saya itu awal mulanya itu reksadana. Saya masuk ke reksadana, kemudian beralih ke obligasi, karena menurut saya menyiapkan dana pensiun di usia dini itu menurut saya itu adalah hal yang penting gitu kan. Kita nggak tahu kan kita tuh gimana kan ya. Betul. Ya, jadi awal mula saya coba reksadana, saya coba obligasi, kemudian saya beralih ke forex gitu kan. Habis itu ya udah ke saham. Kaca, kalau misalnya kita mau naruh saham nih di suatu PT atau perusahaan yang tempatnya masih belum tetap, itu kira-kira aman nggak sih? Nggak aman sih Mbak, karena kita ya sebagai investor harus lihat-lihat dulu ya, satu ya, fundamentalnya bagus nggak nih perusahaan, legalitasnya bagus nggak nih perusahaan. Jadi kan orang juga kayak mikir-mikir lah ya, ragu lah ya, karena kan uang kita yang bekerja bukan kitanya. Betul. Menurut saya nggak aman sih. Oke, kira-kira yang aman itu seperti apa nih Mbak? Kak, sorry. Perusahaan yang aman, salah satunya udah IPO khususnya ya, kemudian yang fundamentalnya bagus, kemudian yang potensinya bagus seiring berjalannya zaman, khususnya seiring berjalannya waktu, dan salah satunya adalah kebutuhan sih. Gitu. Jadi dia nggak ada musuh gitu kan. Betul. Udah sih itu aja sih kalau. Aku kan masih awam nih Kak di dunia investasi dan saham. Apa sih bedanya saham dengan trading? Kalau sebenarnya saham sama trading itu tuh bedanya itu adalah waktu aja sih. Kalau trading itu tuh adalah jangka pendek dan saham itu adalah jangka panjang. Walaupun kita juga tahu ada trading saham dan ada investasi saham ya. Ini harus perlu dibedain nih ada antara investasi sama trading gitu. Kalau trading itu tuh
sama investasi itu bedanya adalah waktunya aja. Kalau trading dia lebih singkat, kalau saham itu adalah waktunya yang panjang, bisa sampai 15 sampai 20 tahun gitu. Pokoknya semakin kalau investasi itu yang saya pelajarin itu adalah semakin lama waktunya itu semakin besar cashbacknya gitu kan, modal kalau orang bilang itu pokoknya keuntungannya lah ya kasarnya ya. Dan semakin besar modalnya juga semakin kerasa juga untungnya gitu. Kalau di investasi saham khususnya yaitu. Oke Kak Aca, ada waktu khusus nggak sih Kak untuk menentukan trading atau trik khusus nih dari Kak Aca, tips pemula seperti kita ini? Untuk trading ya, untuknya kalau trading forex ya pasti ya ada waktunya karena kita tuh mendapat cuan dari perselisihan mata uang. Contohnya antara euro dan USD. Nah, itu kita dapat selisihnya itu selisihnya itu adalah cuannya kita. Ada waktu-waktu tertentu, misal di jam ini, misal di waktu ini, di time frame ini gitu. Kalau trading, kalau saham itu sebenarnya waktunya ya ngikutin perusahaannya aja sih. Oke, ada waktu tertentu nggak nih Kak kalau kita mau narik saham atau bagaimana? Ada klik-klik yang harus diperhatikan nggak nih kira-kira? Untuk menarik saham sendiri ya, sekarang kalau dulu tuh kan saham itu kan dia jangan dulu deh. Kalau dulu dan sekarang ya, saham itu kan dia kan ada yang offline dan ada yang yang berbasis digital ya, berbasis digital. Nah, kalau berbasis digital sendiri tuh mau nggak mau kan kita kan harus ngeliatin konsekuensi. Kalau misalnya contoh, di developer perumahan ya, saya mau menaruh uang saya misalnya start 100 juta di sana gitu kan. Nah, kan kita harus ngikutin konsekuen dari pihak developernya gitu, developernya dulu. Jadi menurut saya itu beda-beda sih sebenarnya, ngikutin konsekuensi masing-masing broker atau masing-masing perusahaannya aja. Oke. Kalau emang 10 tahun yang ngambilnya 10 tahun, kalau emang 5 tahun yang ngambilnya 5 tahun. Oke, jadi ditentukan di awal ya Pak? Iya, kecuali kalau trading ya. Kalau trading kita sendiri yang nentuin. Oke. Kak Aca, apa sih kesalahan yang biasa terjadi di dunia bisnis? Gimana cara Kak Aca menyelesaikannya nih di dalam trading tadi atau yang saham tadi? Oke, kita bagi dua, saya pilah dua aja ya. Yang satu untuk bisnis ya. Sebenarnya kalau bisnis, masalah utamanya itu adalah konsistensi sih sebenarnya. Konsistensi kita sebagai pengusaha, sebagai seorang entrepreneur gitu kan. Dan untuk musuhnya sendiri, salah satu saya juga pernah pernah bilang ya sama Kak Agung, kalau kuliner ini tuh menurut saya musuh terbesarnya itu adalah zaman. Kalau kita nggak grow, mau nggak mau kita menjadi manusia jadul ya. Salah satunya itu sendiri sih menurut saya mah. Jadi kalau udah ada mindset, wah gue mau jadi seorang pengusaha nih, gue mau jadi seorang pembisnis sih, otomatis kan udah secara alam bawah sadar itu resiko gede, resiko ini, tantangan ini itu tuh adalah hal yang lumrah dan hal yang biasa menurut kita gitu kan. Kalau emang kita udah tetapin diri kita itu dan mau untuk menjadi seorang pembisnis gitu. Yang paling pertama itu adalah cintain dulu sih pekerjaannya. Kalau kamu udah cinta tuh semuanya tuh bakalan enjoy. Oke, kalau untuk kenapa? Iya, ada tips lain. Kalau untuk menjadi trader atau seorang investor, satu yang saya pelajarin dan saya lakuin juga adalah kita harus aktif mencari peluang, mana perusahaan yang IPO, mana perusahaan yang fundamentalnya bagus, mana perusahaan yang regulasinya aman segala macam gitu kan. Pokoknya kita harus jeli banget lah ya. Harus produktif banget memilah-memilah perusahaan-perusahaan yang menurut kita kompeten gitu kan. Oke, lanjut pertanyaan nih Kak. Sebentar.
Gimana sih cara Kak Aca mengelola keuangan dalam bisnis? Satu, saya aja saldo di rekening saya sekarang saja nggak tahu ya berapa. Saya nggak tahu. Kenapa tuh Kak bisa kayak gitu? Jadi udah ada kenapa? Kenapa bisa nggak tahu nih Kak? Emang nggak pernah Iya, saya nggak tahu. Gimana? Satu, bukan nggak pernah ngecek, karena ya sebenarnya bener ya nggak pernah ngecek. Saya aja nggak tahu. Ya pokoknya ya enjoy karena saya suka pekerjaan ya. Jadi orang itu kadang bekerja itu untuk uang. Kalau saya itu ya enjoy aja. Ya mau dapat uang, mau yang enggak ya enggak gitu kan. Kita kan harus realistis juga lah ya kasarnya kan ya. Karena udah ada orang internalnya juga, udah kepercayaan saya dari dulu, dari zaman saya memulai usaha ekspor itu kan, itu udah ada orang sendiri, udah ada ya orang sendiri, satu orang yang udah ngurusin itu semua gitu. Saudara saya sendiri sih kebetulan. Oke, saudara sendiri. Kalau untuk saudara sendiri nih Kak, dari Kak Aca sendiri, takut nggak sih Kak nanti jadi masalah nih dalam keluarga atau malah merasa aman? Kalau saya sih nggak mikirin itu ya, selagi saya nggak membuat kesalahan sama dia, nggak merugikan dia, saya nggak terlalu mikirin hal itu sih. Yang penting kan intinya tuh dia bekerja ke saya, jadi mau nggak mau kan dia bekerja untuk saya kan, bukan saya bekerja untuk keluarganya. Oke, betul sih Kak. Untuk Kak Aca sendiri nih, pemilihan karyawan dan tim itu ada kriteria tertentu nggak sih Kak dari Kak Aca? Jelas itu harus sih, karena satu ya, contoh kita ngerekrut anak SMP deh sama anak lulusan S1. Itu kan beda banget ya, dari mindsetnya dia beda, dari kinerjanya juga beda. Menurut saya ya mesti ada. Kalau kita nggak mau terlalu pusing ya harus sesuai sama job desk-nya dia lah. Oke, kalau dari Kacanya sendiri nih, kriteria dari Kaca itu apa? Kriteria apa? Dalam pemilihan karyawannya nih. Masa dalam suami Kak? Pemilihan karyawan ya, dari saya pribadi yang pertama itu bertanggung jawab, satu sih ya, itu paling pertama. Yang kedua, untuk sejauh ini sih ya bertanggung jawab ya, karena dari dulu saya memilih karyawan dan alhamdulillah nggak pernah ada yang merugikan saya. Saya kasih syarat, ya lu bertanggung jawab aja deh. Pokoknya rusaknya minusnya job desk lo itu adalah minusnya keuangan lo. Jadi saya tuh selalu bilang sama mereka, gaji lo itu nggak stuck misalnya 4 juta ya. Lo itu nggak stuck 4 juta. Bukan gue egois atau gimana, tapi tergantung kinerja lo. Semakin banyak lo berperan penting untuk perusahaan, semakin banyak perusahaan juga ngasih lo uang. Dan semakin kecil kinerja lo untuk perusahaan, ya perusahaan juga akan pelit ngasih lo. Oke. Jadi mereka tuh udah saya doktrin sendiri. Jadi untuk gajinya sendiri itu sesuai dengan konsisten dalam pekerjaan ya gitu Kak? Iya. Oke, Kak Aca, ada pertanyaan nih dari harus itu. Kalau awal-awal kita belum tahu, kan awal-awal kita belum tahu nih Kak, dia bertanggung jawab atau enggak, caranya memilih orang bertanggung jawab gimana Kak? Satu, kalau saya tuh biasanya tuh kita ada sesi kayak pelatihan ya, misal pelatihan 3 hari. Nah, kayak ya ospek gini lah ya kalau kuliah ya. Ya, misal ada orang baru ya, saya mau daftar, kita lihat CV-nya, oke, nggak ada nokta, nggak ada ini. Biasanya pihak HRD-nya atau karyawan saya tuh kasih pelatihan, misal kayak kita iseng-iseng, contoh naruh uang sembarangan, naruh uang misalnya di meja, naruh uang. Nah, naruh uang, kita perhatiin dia tuh ngambil. Sebenarnya ini gimana ya Mbak ngejelasinnya tuh, ini tuh hal yang lumrah tapi masih saya lakuin. Oke, jadi lebih ke ngetes-ngetes gitu ya Kak? Iya, kayak ngetes-ngetes gitu Mbak, sebenarnya gitu. Terus juga kita kasih deadline. Misal dari tim dari desain gitu ya, desain.
kita kasih deadline yang cukup mematikan ya. Cukup mematikan menurut saya itu kurang apa ya? Kurang memanusiakan lah ya. Misal jam 2 harus sudah selesai, padahal mulainya itu adalah jam 12:30 gitu kan. Misalnya ngedesain animasi atau gimana. Nah, kalau misalnya kita contoh, kalau misalnya ada tim kita bilang, Mbak udah selesai, otomatis kan dia udah bertanggung jawab. Tapi ada kalanya Mbak saya belum selesai, tapi saya liatin nih setengah pekerjaan saya gini-gini. Nah, itu sebenarnya udah masuk sama hal yang bertanggung jawab. Yang penting mah kalau bertanggung jawab itu mereka tuh dengan senang hati ya melakukan pekerjaannya. Makanya selalu ditanya, lu cinta nggak sih sama pekerjaan lu? Kalau lu nggak cinta ya lu out aja. Oke, jadi lebih merasa dikerjakan atau lebih orangnya ngeluh gitu ya Kak? Iya, lebih tepatnya gitu sih. Yang penting kita sebagai leader itu harus tahu adaptasinya mereka dulu. Karena kan apalagi fresh graduate ya, saya juga untuk fresh graduate ini beberapa tim juga ada yang kadang ngeluh ya. Aduh ini fresh graduate gini. Cuman kan kita juga kan harus belajar sama mereka kan. Mungkin dayanya mereka untuk menyeimbangkan zaman ini jauh lebih bagus daripada kita yang dari awal temporer gitu untuk grow gitu. Jadi sama-sama belajar lah ya. Oke. Kak Aca lanjut, ada pertanyaan lagi dari Stephen. Dalam berbisnis gimana penting untuk ekspansi cabang baru dan operasional dan lain-lain, beberapa persenkah idealnya Kak? Untuk budgeting, hal tersebut seperti contoh uang yang boleh kita nikmati, uang untuk ekspansi bisnis, uang untuk marketing, gimana cara Kakak memanage semua hal tersebut? Oke, nah untuk budget sendiri ya, untuk kuliner itu saya benar-benar komitmen banget untuk saya nggak ngambil keuntungan saya selama 1 tahun. Nah ini catatan ya, saya tuh nggak mau, saya tuh udah komitmen setiap usaha saya yang saya jalanin, saya nggak mau ngambil keuntungan pribadi dulu ya selama 1 tahun. Nah ketika udah 1 tahun, saya berhak menggaji diri saya, gitu, menggaji diri sendiri ya. Karena kan kita kan usaha juga kan maunya untung ya, nggak mau buntung terus kan. Untuk pembagiannya kita bagi menjadi satu untuk bahas ekspansi cabang, yang kedua manage operasional ya, maksudnya ya manage operasional. Dua doang kan ya? Sama apa? Ya, betul, baru 2 aja sih Kak, ekspansi cabang dan operasional. Itu aja kan ya untuk budget operasional. Yang pertama untuk ekspansi cabang, karena saya ngelihat prospeknya kuliner ini adalah franchise, kemitraan, dan waralaba gitu kan, atau waralaba gitu kan. Itu tuh sebenarnya ngelihat dari pandangan sekitar kita. Jadi saya tuh pernah ngeriset ini, kan perkumpulan saya itu kan dominan investor ya. Saya bilang sama mereka, lu emang nggak tertarik ya franchise gitu kan. Contoh kalau nggak salah tuh saya pernah bilang franchise Indomaret kan, start dari sekitar 500 jutaan lah ya, kurang lebih lah ya, saya kurang tahu juga. Jadi pas saya tanya sama mereka, enggak franchise mahal gitu, prospeknya juga untung-untungan kata mereka gitu. Nah kan makanya pas saya udah setengah jalan di kuliner ini ya, baru plan itu tuh saya bikin traffic kerjanya kita, kerjanya F&B saya ini adalah gimana caranya mahal ini tuh kita ganti dengan sesuai gitu. Contoh awalnya tuh Golden Pancake ini franchise ini 7 juta. Udah tenda, udah ini, pokoknya lengkap aja dari yang saya jualan. Nah, saya tuh mikir, kata saya gini, aduh 7 juta ini menurut saya kemahalan. Jadi sebelum saya tawarin ke orang, saya ngerasain dulu nih diri saya nih ketika saya ditawarin sama orang dengan harga segini. Dan menurut saya itu nggak worth it. Bukan nggak worth it, menurut saya itu
kurang worth it di budget ya sebenarnya ya, walaupun menurut kita udah standar, paling standar banget kan ya. Nah dari situ saya ubah, saya harus cari supplier. Alhamdulillah tepung saya udah dapat suppliernya, kompor sovel pancake juga saya bikin sendiri, dan telur juga kini udah ada suppliernya. Tadinya kita lewat distributor, sekarang udah ada suppliernya. Alhamdulillah udah dapat channel. Sebenarnya untuk topping juga udah dapat suppliernya, gitu aja. Dan kalau kita udah dapat suppliernya itu kita udah enak banget tuh goyangin harga lah ya, dan kita tuh seimbangin dengan yang penting-penting aja lah, ibarat ya kasarnya boot kita bikin sendiri kan, kita produksi sendiri boot. Kemudian tepung ini peralatan masak ala kadarnya kayak misalnya panci, wajan, sama baskom lah, udah ibaratnya itu aja. Kalau dihitung-hitung pokoknya saya kegaji sekitar 1 jutaan gitu. Oke. Supplier sih sebenarnya yang paling utama gitu. Tadi dengar-dengar dalam 1 tahun Kak Aca tidak mengambil keuntungan ya Kak? Ya, enggak. Oke, itu berarti dalam tim pusatnya penggajiannya gimana tuh Kak? Atau kita hanya dari itunya atau gimana nih? Boleh di-share nih Kak? Tim pusat, maksud gimana? Aku putus-putus Kak. Oke. Untuk dalam 1 tahun itu penggajian tim pusatnya mengambil uangnya dari mana nih Kak? Biayanya. Mengambil uangnya kalau untuk karyawan lapangan ya, tim lapangan ya, tim penjaga misalnya, kan saya kan sebenarnya nih kalau kita bahas Golden Pancake aja ya. Golden Pancake itu kan 8 cabang dari mitra, 2 cabang dari saya. Sebenarnya 10, bukan 12. Oh, oke. Sorry. Iya. Nah, makanya tadi saya mau bilang gimana ya, menurut saya ya udahlah. Daripada dikiranya nggak profesional kan ya dalam pengetikan kan. Oke, sorry ya Kak. Nah, nggak apa-apa. Nah, 8 itu kan dia cabang dari mitra, 2 cabang dari saya. Nah, saya ini kan otomatis kan punya 2 cabang doang nih kan. Sebagian keuntungan saya kan didapat dari satu, mitra saya tuh nggak ada free royalty lah ya khususnya ya, tapi ada satu kewajibannya adalah membeli bahan pokok sama kita, dan itu paling kita tambahin sekitar 2-3% aja gitu kan dari situ kan. Nah untuk modalnya sendiri untuk sovel pancake ini karena kita udah dapat supplier, makanya modal kita jauh lebih murah banget gitu. Kayak kita ngejual 20.000 2, padahal 2 kue itu tuh modal kita kurang dari 10 ribuan lah gitu. Jadi kita terima harga pasaran kan awal-awal viral itu kan di Pasar Lama Tangerang jual 25.000 kan ya, kita ngejual 20.000 aja udah dapat untungnya udah sekitar 11-an ya, udah sekitar 11.000 atau 12 ribuan gitu. Makanya pas saya mau mulai bisnis kuliner ini saya cari-cari dulu supplier-suppliernya gitu Mbak, karena biar saya tuh mau punya terobosan baru lah, biar franchise ini nggak dikata mahal terus gitu loh, biar paket usaha ini biar nggak dikata mahal terus gitu. Baru tadi aku mau nanya nih Kak, untuk Golden Pancake-nya ada yang namanya menu lautan keju, itu apa nggak kemurahan dikasih harga segitu? Lautan keju yang warna hijau itu loh Kak. Harga berapa sih? Harga 10 berapa sih? 5 ribuan ya. Sebenarnya lautan keju ya. Kalau keju kita nggak ada suppliernya ya, keju ya. Nggak kemahalan sih Mbak, soalnya ya udah segitulah pokoknya lah ya. Soalnya di foto-fotonya kejunya melimpah banget nih Kak. Kayaknya untuk kejunya aja nih takut nggak balik modal nih. Ya pasti balik modal. Cuman kalau prinsip dari orang tua saya juga kan wirausaha dan pengusaha juga, selalu ngedidik saya tuh jangan bekerja untuk mendapatkan cuan yang banyak, tapi bekerjalah untuk mendapatkan benefit yang banyak gitu. Jadi walaupun untung 200 perak, 500 perak, tapi kan kita kaliin lagi itu kuantitinya berapa. Contoh 50 perak
dikali 50 perak dikali 500 saja kita udah dapat 200.000 gitu kan. Ya pokoknya saya tuh selalu diingetin jangan ngambil untung banyak lah. Pokoknya kita banyakin audiens dulu lah, banyakin peminat dulu lah, itu aja sih. Karena baru sih ya. Sebenarnya belum banyak sih Mbak teori-teori yang mau saya jelasin untuk bisnis kuliner, karena satu saya juga belum full action gitu, baru setengah. Daripada saya ngomong ngomong kosong kan tanpa saya praktek dulu, lebih baik saya ya udah ala kadar aja. Oke, nggak masalah nih Kak. Oke, aku lanjut next pertanyaan dari Stefan ya Kak. Oh, tadi sebenarnya belum tuntas untuk budget ya. Boleh dilanjut. Untuk budget apa sih? Untuk budget operasionalnya ya. Kenapa saya nggak ngambil untung? Dan tim juga digaji dari mana? Tentunya untuk lebih baru minggu kemarin itu kita meeting untuk finance ya, bareng sama partner saya. Dan gaji mereka itu ya sesuai sama sama penjualan. Makanya karyawan kita itu tuh nggak ada karyawan yang gaji rata-rata komisi gitu kan. Dan mereka itu adalah pemegang saham 25% di kita gitu. Jadi alhamdulillah dengan komisi itu, jadi karyawan saya tuh agak semangat lah untuk ngembangin usaha cabang cabang Golden Pancake-nya gitu. Makanya tapi beberapa ada yang gaji, beberapa ada yang komisi. Kalau dilihat dari Golden Pancake, kenapa dua-duanya saya pegangnya komisi, kenapa nggak gaji? Karena dominan karyawannya itu adalah teman SMP saya. Jadinya saya harus memanusiakan mereka, terlebih mereka mempunyai privilege yang menurut saya udah teman lama lah. Oke, jadi boleh dilanjut untuk pertanyaannya atau mau diteruskan dulu Kak? Boleh dilanjut aja. Dilanjut dari Mbaknya. Oke, dari Stefan ya Kak. Sorry saya agak banyak tanya ya. Saya tertarik dengan knowledge Kaca. Boleh sharing nggak awal supplier source-nya dari mana? Satu, ini mah paling alhamdulillah banget ya. Saya masih dikasih Tuhan saya untuk memiliki daya memiliki aura-aura positif ya kepada teman-teman saya khususnya ya. Dan dengan itu tuh mereka itu secara tidak langsung itu memberikan saya sebuah peluang. Contoh, kita lagi duduk orang yang nggak kenal. Contoh, ini adalah supplier telur. Kita ngomong di sebuah kafe, nggak kenal Mbak, nggak kenal. Tapi saya cerita, kerja di mana? Terus saya saya bilang aja, iya saya jualan ini itu, saya kuliner ini itu gitu-gitu kan pokoknya. Tapi lebih susah juga ya bro cari kuliner kayak telur ayam dan peternakan itu, aduh kayaknya susah banget ya di Kabupaten Tangerang ya pada saat itu kan, karena kan domisili saya itu di Tangerang kan. Ya udah dari situ, wah kata dia, saya ada temen nih, kebetulan peternakan ayam juga gitu, cuman dia jualnya di lokal doang gitu kan. Nah ya udah dari situ kita pergi di daerah Maja di perbatasan Paneglang sama sama Tangerang tuh di ujung banget itu kan. Ya udah kita pergi di situ, akhirnya deal untuk harga, ya alhamdulillah dari situ lah. Makanya saya selalu bersyukur Tuhan masih kasih saya aura positif yang bisa dilihat dari orang lain, dan secara tidak langsung saya mendapatkan rezeki dari orang lain, bahkan orang lain yang nggak saya kenal pun. Sebenarnya tergantung kita ya bagaimana cara men-treat orang. Kalau kita nggak ada pikiran kotor ya terhadap orang dan selalu ingin membantu, pasti feedbacknya juga ke kita juga. Saya selalu percaya itu. Oke, Kaca, aku mau nanya sedikit tentang kuliner lagi, tapi sorry banget ya Kak. Gimana sih cara Kaca mempertahankan cita rasa dari semua bisnis itu? Untuk cita rasa ya dari semua bisnis, cita rasa, contoh media ya, media aja saya ada talent management terus sama production house. Itu sebenarnya baru 75% runningnya lah ya, sisanya masih plan.
Untuk cita rasa sendiri sih masing-masing bisnis itu kan harus punya tujuannya masing-masing gitu. Contoh kalau media tujuan ini adalah kita menjadikan wadah hiburan untuk masyarakat. Nah, bagaimana nih kita menjadi wadah untuk hiburan masyarakat yang kerana positif gitu kan maksudnya. Oh, kita dengan memasukkan Q&A tentang pertanyaan sekolah, terus kita memasukkan Q&A atau podcast atau apapun itu berbaur dengan pengetahuan umum gitu-gitu. Yang penting kan ya pokoknya tergantung sama prinsip atau tujuan masing-masing bisnis. Setiap bisnis itu kan pasti mempunyai tujuannya gitu. Oke, Kak Aca. Gitu. Dan wajib tim juga harus tahu tujuannya. Ini banyak banget nih ya leader, CEO atau founder itu tuh yang nggak mau banget ngasih tahu tujuannya itu ke tim. Jadi mereka itu kurang kekeluargaannya sih menurut saya. Oh, kurang ada ikatan dalam. Iya, kurang ada ikatan. Oke, Kak Aca. Ada pertanyaan ini dari Ardiansyah. Jika ingin bergabung ke franchise-nya Kak Aca, bisa menghubungi kemana nih, Kak? Oh, bisa menghubungi ke tim aja ya. Oke. Ke tim paling tim situ lah ya. Oke, nanti aku izin mungkin ya untuk di-share ke grup atau gimana nih, Kak? Oh, boleh. Okay. Ini kalau Golden Pancake sendiri nih saya tuh di luar sama bayangan ya. Karena saya tuh mereka tuh nggak ada yang ngambil paket usaha 2. Nggak ada yang ngambil paket usaha 1. Jadi paling banyak itu ada yang ngambil 3, terus ada yang ngambil 2, pokoknya gitu-gitu terus dari teman ke teman. Karena menurut saya ya murah, karena mereka ya murah nih gitu. Start dari 3 juta sih. Oke. Kak Aca, aku boleh nanya sedikit. Tapi kalau untuk kalau untuk apa? Kalau untuk ruko itu start dari 25 juta. Oke, itu sudah include semuanya ya, Kak? Kenapa lagi ya? Iya, udah include semuanya. Untuk yang 3 juta itu dapat apa aja nih, Kak? Kalau yang 3 juta itu kan dia kan berbasis kaki 5 ya. Berbasis kaki 5 gerobak gitu kan, paling dapat booth ya. Terus kalau mau dikasih tenda harus ada tambahan biayanya. Terus juga pasti kita dikasih resep ya, pelatihan, video tutorial, dan ada tim yang berkunjung ke sono, visit store khususnya. Dan bahan baku untuk sekitar 20 atau 30 porsi lah. Oke. Kak Aca, ada pertanyaan lagi nih dari Stephen. Jika awal mau buka usaha franchise, Kak Aca, cara marketingnya gimana nih? Apakah ada cara buat promo gitu atau dengan viralin pakai influencer? Kalau saya pribadi ya, ini sebenarnya belum saya pernah lakuin ya. Tapi ada yang udah saya pernah lakuin ya. Tadinya tuh saya franchise-nya itu tuh masih temporer banget ya, pikirannya tuh masih kayak paket usaha, Mbak. Jadi kan saya ngelihat paket usaha tuh kan Mbak, teh poci gitu kan. Betul. Itu kan teh poci start dari 1,5. Nah, saya tuh mau jadi kayak gitu. Jadi nggak belum grow banget gitu ya kan, mikirin legalitas ini, tapi legalitasnya ini kini udah berupa kita lagi proses NIB udah, terus juga STPW sih ya sekarang lagi dijalani sama kita gitu kan. Pokoknya kita mau grow lah tahun ini lah ya. Dan untuk marketingnya sendiri ya, untuk franchise khususnya kan itu kan adalah daya tarik untuk kita menggait atau menggandeng audiens ya. Itu dengan influencer juga bisa, memanfaatkan digital sekarang juga bisa, terus juga kita membuat konten yang berupa sensitif. Contoh, saya pernah ngeriset gini Mbak. Saya pernah buat konten gini. Saya pernah buat konten A, cara mendapatkan uang 100 juta, dan yang kedua, cara saya memamerkan uang 100 juta. Dan itu lebih viral, saya memamerkan uang 100 juta daripada video saya yang saya bilang cara mendapatkan 100 juta. Nah, ini kan digital ini kan lebih sensitif ya. Dia kerana pamer, jadi kerana pembuktian nih dia bakalan up
gitu kan, bakalan FYP. Nah dari situ sebenarnya kita udah ngeliat sekarang itu digital itu ranahnya itu adalah lebih sensitif. Semakin kita sensitif, semakin kita viral, semakin kita elegan, semakin kita ya nggak, saya nggak tahu ya, nggak bisa jawab karena saya menurut saya kayak ya udahlah ya, yang pokoknya sekarang apalagi khususnya TikTok itu dia lebih ke ranah sensitif lah, cepet viralnya zaman sekarang. Oke, semakin unik semakin terlihat seperti itu ya Kak? Iya benar banget yang tadi saya jelasin, saya pernah ngeriset itu. Oke. Kak Aca, kira-kira nama unik usaha itu berpengaruh nggak sih Kak untuk kita ketika promosi atau pas lagi opening itu? Kenapa? Nama? Untuk nama-nama unik. Nama-nama unik sebenarnya iya sih ya. Karena nggak samar aja kita dengar. Contoh gini, gacoan, pasti udah tahu ya, gacoan ya, mie gacoan. Nah, di saya ini nih ya, kalau pas awal saya tahu gacoan itu sebenarnya tuh bukan kedai mie, bukan warung restoran mie, tapi kayak tempat nongkrong yang hype bis banget lah, pokoknya yang viral banget lah, kasarnya gitu kan. Makanya pas teman saya bilang, woi gacoan yuk, kata dia gitu. Ya udah, saya bilang tuh kafe gitu kan, karena kan suka ngopi gitu kan. Oh ternyata itu adalah restoran mie dan dia tuh benar-benar bagus banget, operasionalnya bagus, sistemnya juga bagus banget, dan harganya juga benar-benar di bawah ekspektasi tempatnya juga ya. Pokoknya tempat yang luas, harganya yang start di bawah 10 ribuan lah. Betul. Jadi kan agak beda banget ya. Gitu sebenarnya perlu sih kayak lautan keju. Jadi orang-orang kan berekspektasi nih pasti kuenya nih dipenuhin lautan keju. Padahal kan kita mikir ya lautan, cuman kan nggak penuh banget gitu kan. Ya tergantung kita lah pintar-pintar sebagai pengusaha itu bagaimana membuat daya tarik sendiri atau ciri khas sendiri untuk untuk pelanggan kita atau untuk audiens kita. Oke. Pintar-pintar kita aja. Oke, Kak Aca, untuk Kak Aca sendiri nih, channel promosi yang Kak Aca sudah terapkan apa aja nih Kak? Dan kira-kira menurut Kak Aca yang paling oke untuk bisnis kita itu apa? Untuk bisnis kita, contoh untuk media mungkin ada yang udah tahu ya, salah satu media yang saya garap yaitu Balomba ID. Sekarang udah 2,3 juta followersnya di TikTok. Itu tuh Balomba itu terkenal itu gara-gara karyanya anak-anaknya yang seru. Sebenarnya tuh anak-anaknya yang seru. Dan itu salah satu project saya juga di Balomba. Kemudian untuk promosi sendiri, untuk production house media itu khususnya Balomba, nggak pernah saya bikin kayak promosi-promosi itu nggak pernah. Kalau bukan dari kitanya sendiri yang promosi gitu loh. Kalau kuliner harus, kalau menurut saya kita harus menggandeng khusus punya budget marketing sendiri. Contoh kita harus punya budget untuk iklan di e-commerce, terus kita harus punya harus punya budget untuk mengiklan di influencer terkenal gitu kan. Dan secara tidak langsung itu adalah jembatan bagaimana untuk brand kita tuh dikenal sama orang secara tidak langsung lewat audiens influencer yang untuk audiensnya influencer sendiri gitu. Oke. Ngomongin untuk lomba nih Kak, kira-kira untuk lomba-lomba seperti itu bisa diterapkan ketika kita opening gitu nggak sih Kak? Terapkan. Jadi opening apa? Misalnya kayak dijadiin media promosi juga nih, misalnya kita opening kalau misalnya ada yang bisa membawa kelereng dari sini ke sini dapat diskon gitu-gitu. Untuk balomba sendiri sih ya, kita paling udah gabung di salah satu corporate member influencer sendiri. Jadi ya untuk saat ini sih masih ngerjain beberapa endorsan yang berasal dari startup itu sendiri sih. Itu jadi masih ya kalau mau gabung juga untuk teman-teman semua pemilik brand juga, bahkan lewat lewat aplikasinya aja di All Members itu kita masih ngerjain itu. Ngerjain permintaan-permintaan dari situ. Oke. Kak Aca, aku mau nanya nih, selama terjun di dunia bisnis ini ya Kak,
kendala apa aja nih yang sudah Kak Aca hadapi dan gimana cara Kak Aca untuk menyikapi hal tersebut? Untuk kendala ya, kendala itu pasti ada. Satu, kendala dari kitanya, kendala dari lingkungan kitanya. Tapi yang dominan saya temuin itu adalah kendala dari diri sayanya. Tapi alhamdulillah Tuhan itu selalu menyadarkan saya bahwa saya itu mempunyai tanggungan, khususnya tim-tim saya gitu kan. Makanya orang bilang itu musuh terbesar kita itu bukan kompetitor, tapi musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita memanage diri kita sendiri, bagaimana kita konsisten menjalanin ngejalanin prinsip hidup kita sendiri, dan bagaimana caranya kita komitmen akan tujuan hidup kita sendiri. Pokoknya saya selalu bilang sama diri saya, ketika saya nangis, ada yang lebih nangis, yaitu tim saya, karyawan saya gitu. Jadi saya berusaha untuk gimana caranya nih saya tuh menjadi model problem solvingnya mereka gitu kan. Ya pokoknya kita harus pinter-pinter sendiri lah ya. Kita harus ngelakuin dulu sebelum mereka ngelakuin. Itu prinsip saya. Oke, Kak Aca. Rencana ke depannya untuk Kak Aca, apa nih Kak? Atau ada goals tertentu yang ingin Kak Aca raih? Pasti ada goals itu pasti sih ya. Untuk sekarang sih saya growing kuliner dulu ya untuk satu tahun ke depan ini, paling di kuliner dulu ya. Sisanya kan masih nggak terlalu full banget ya. Maksudnya nggak terlalu saya terus gitu kan, masih udah ada tim gitu kan yang udah bisa. Makanya ya pokoknya kuliner ya untuk saya growing lah tahun ini, mudah-mudahan insya Allah. Tuh, doain teman-teman. Untuk goals untuk diri sendiri nih Kak, kira-kira Kak Aca mau mencapai apa nih selain untuk di dunia bisnis? Grow diri sendiri, saya itu harus kurangin menyenangkan semua orang ya. Karena menyenangkan semua orang itu adalah salah satu kunci kegagalan sih menurut saya. Iya, itu juga nggak bisa sih Kak untuk menyenangkan semua orang. Iya. Karena emang ya gitulah ya, emang anaknya dari dulu senang banget bikin orang senang, bahkan semuanya mau disenengin, padahal itu adalah salah satu kunci kegagalan ya. Jadi gitu doang sih, grow-nya pengen meminimalisir itulah sebenarnya. Betul. Jangan lupa untuk menyenangkan diri sendiri dan memberi gift ya Kak untuk diri sendiri. Iya benar. Pokoknya apalagi anak muda ya. Saya banyak banget rekan-rekan anak muda, pembisnis anak muda, baik itu dia mulai sendiri, baik itu dia jalanin usaha keluarga. Rata-rata sih mereka itu semakin besar income-nya, semakin besar gaya hidupnya. Nah ini sebenarnya musuh terbesarnya nih, musuh terbesar saya juga sebagai anak muda. Bagaimana caranya semakin besar income-nya, semakin besar juga daya pandangan kita untuk ke depannya. Bukan semakin besar gaya hidup kita, tapi semakin besar daya pandangan kita untuk ke depannya. Gitu. Dan seiring berjalannya itu tuh secara tidak sadar tuh kita bakalan mengerti bahwa income besar yang kita dapat ini adalah lewat perlakuan kita atau rezeki dari orang juga. Gitu. Oke, ada saran nggak nih Kak untuk teman-teman pengusaha kuliner yang lain agar lebih percaya dengan diri sendiri? Oh, iya, itu next. Untuk saran sendiri sih ya, menurut saya kurang pantas yang memberikan saran, karena kurang pantas memberikan saran. Satu, mungkin saya ngajak aja ya, saya ngerangkul untuk semuanya. Kita adalah sebagai pengusaha, banyak tantangan, banyak masalah yang akan kita hadapin. Dan itu saya yakin kita semua bisa dan mampu untuk menanggulanginya khususnya. Jangan pernah takut ambil resiko. Yang sudah kita tahu, kita ini adalah sebagai pengusaha, resiko itu adalah makanan kita. Jadi jangan pernah takut untuk itu. Semakin kita mengambil banyak resiko, semakin peluang-peluang emas itu bakalan menghampiri kita. Jadi jadi saya merangkul semuanya. Harus semangat dan percaya diri sendiri. Kita sama-sama. Kita harus coba dulu. Oke.
Oke, terima kasih Kak Aca untuk pengalaman serta ilmunya yang udah di-sharing di ospek sore ini ya Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali pengusaha kuliner ID. Oke, karena udah cukup sore nih Kak, aku mau izin untuk mengakhiri ospek hari ini ya.